Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aluna Salsabila Putri, NIM 2010411159, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas Manajemen E. Islam sebagai way of life. Islam dijadikan sebagai way of life karena segala perbuatan kita dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak terlepas dari Islam. Dan definisi Islam jika ditinjau dari etimologisnya, sin, lam, mim yang memiliki arti banyak, misalnya damai, selamat, sejahtera. Jadi berdasarkan etimologis dari Islam sendiri, yaitu menyelamatkan, maka secara terminologis Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menyelamatkan umat manusia. Misi Islam sendiri adalah rahmatul lil alamin, yang artinya rahmat bagi seluruh alam. Tujuan Islam adalah sebagai aturan-aturan dan batasan-batasan untuk selalu berada pada jalan yang benar dalam keyakinan Islam itu sendiri. Agama Islam sudah hadir sejak Nabi Adam diciptakan dan nabi-nabi selanjutnya. Diciptakannya untuk menyempurnakan agama sebelumnya yang sudah ada. Pada zaman sekarang, ada sedikit polemik. Polemik inilah yang kemudian terjadi. Ada ajaran yang masih murni, benar-benar dari Allah. Dan ada ajaran yang mengikuti campur tangan manusia. Yang membedakan ajaran Rasul satu dengan yang lainnya adalah syariat, tetapi tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Fungsi dari Islam supaya manusia tidak terpelanting dari harkat martabat kemanusiaannya. Dengan adanya Islam, selain itu, fungsi agama Islam supaya norma-norma dalam hidup tidak salah arah. Dengan adanya agama, maka hidup kita akan lebih terarah dan teratur. Sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran dan Hadis. Kita perlu membaca, memahami, dan mempraktikkan ke dalam kehidupan kita. Apabila dalam Al-Quran dan Hadis tidak terdapat suatu dalil yang dibutuhkan manusia, maka jalan keluarnya adalah ijtihad. Macam-macam ijtihad pun yaitu qiyas, ijma'. Ruang lingkup Islam itu sendiri sangat luas. Misalnya, Islam mengatur tentang hubungan keluarga, ekonomi, negara, dan lain sebagainya. Saking luasnya ruang lingkup Islam, maka Muhammadiyah memerapkannya menjadi 4 aspek. Misalnya, yang pertama, aspek adiyah, di mana aspek tersebut berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua, aspek ibadah, di mana aspek tersebut berkaitan dengan praktis seperti sholat, puasa, dan haji. Yang ketiga, aspek akhlak, di mana aspek ini berkaitan dengan perilaku manusia. Dan aspek yang terakhir adalah aspek muamalah, di mana aspek muamalah berisi tentang bagaimana kita bergaul dengan sesama. Karakteristik ajaran Islam. Yang pertama, lentur, yang artinya dapat menyesuaikan kondisi.
Yang kedua adalah merangkul. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah atau kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.